Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kemoterapi. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105 dan Matius pasal 6 ayat 23. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kanker merupakan penyakit yang banyak diderita oleh orang di zaman sekarang. Penyakit yang sangat mematikan ini sudah banyak menelan korban jiwa. Kita tahu ada begitu banyak sekali jenis penyakit kanker, seperti kanker hati, kanker lambung, kanker payudara, kanker otak, dan lain sebagainya. Ketika mendengar kata kanker, maka kita akan langsung teringat dengan satu hal yang sangat penting untuk menyembuhkan penderita penyakit kanker, yaitu kemoterapi. Kita sering mendengar kata ini. Apakah arti sebenarnya dari kemoterapi dan bagaimana cara kerjanya? Sesungguhnya kemoterapi yang sering disingkat dengan kemo ini merupakan suatu bentuk penggunaan obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi banyak orang yang hanya mengenal kemoterapi sebagai pengobatan untuk penderita kanker saja. Sisi lain yang perlu kita tahu, efek samping yang ditimbulkan kemoterapi dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan merusak jaringan tubuh yang normal. Karena itu, kemoterapi juga dapat membahayakan sel-sel sehat yang membagi diri dengan cepat. Tidak hanya sel ganas, termasuk sel yang membuat rambut untuk dapat tumbuh, serta sel-sel yang melapisi mulut dan usus. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya efek samping seperti hilangnya rambut dan nyeri perut berat selama menjalani pengobatan. Meski memiliki efek samping yang kurang baik, namun kemoterapi tetap merupakan pengobatan yang menjadi harapan terbesar para penderita kanker untuk dapat sembuh dari penyakit mematikan tersebut. Kemoterapi juga dibutuhkan untuk rohani kita, yaitu dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah orang yang mengidap penyakit, yaitu keinginan daging yang berada di bawah kuasa dosa. Sebagai manusia, kita tidak mungkin terbebas dari godaan untuk berbuat dosa. Dan godaan ini terkadang sangat kuat sekali, sehingga sulit untuk kita hindari. Namun, kemoterapi rohani akan menolong kita untuk melawan penyakit tersebut. Sama seperti obat dari kemoterapi yang dapat memusnahkan sel kanker, demikian pula firman Tuhan memiliki kuasa untuk menghancurkan setiap pikiran kotor dan rencana-rencana perbuatan dosa yang bermunculan di dalam hati dan pikiran kita. Itulah pentingnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap saat Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita baca dan renungkan itu, dan itulah yang membuat penyakit di dalam diri kita tidak akan berkembang, malah akan semakin melemah. Sebaiknya ketika kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka penyakit di dalam diri kita akan semakin berkembang. Jika dibiarkan terus-menerus, maka penyakit tersebut akan membunuh kerohanian kita. Untuk itu, jangan tunda lagi, karena membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau rohani kita hidup, maka kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk setia di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, karena aku ingin rohaniku hidup dan Kau pakai untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku
firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam lam, mencari domba yang sesat.